namanya udah jalan hidup, udah yang mungkin sudah garis, setiap orang kan dari lahir sudah digariskan akan seperti apa, akan gimana. Aku lihatnya ya udah jalan garis hidup aku, yang aku ambil cuma hikmahnya sekarang dari kegagalan 2 itu. Kalau mungkin aku nggak gagal sama ayahnya, anak-anak sama Pasya, nggak mungkin Kisha bisa sekuat ini. Lu memilih curhat sama anak atau sama teman sekarang? Aku sekarang kalau sama anak jatuh di sidang. Ini aku nggak pernah cerita ke orang, baru ke Bunda doang. Jadi pas mau cerai kemarin, tiba-tiba aku dipanggil Bu sama anak-anak. Karena kan memang aku masih berpikir waktu itu kan mikirin Miro kan yang kecil gitu. Apakah aku balik lagi atau gimana gitu. Tiba-tiba aku dipanggil, ini tiga-tiganya nih manggil. Kakak-kakaknya lah ya. Kakaknya. Bun, bisa naik ke atas gak? Trauma nggak sama pemain band? Atau trauma sama pemain bola? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Adult TV. Bintang tamu kali ini adalah temen curhat. Cara temen curhat zaman dulu. Dia adalah seorang perempuan tangguh, ibu dari 4 orang anak, yang salah satunya adalah Kisha Alvaro. Dan di tahun ini dia memutuskan untuk kembali ke dunia entertainment. Mbak Oki Agustina, apa kabar Say? Kita udah lama loh nggak ketemu ya. Lama banget nggak ketemu ya Allah. Terakhir tuh masa-masa pahit. kita sama-sama curhat. Masa-masa curhat dulu ya, kita Ember. teleponan. Sekarang aku udah bahagia, kamu? Sempat bahagia, tidak bahagia. Doakan aku bahagia juga. Bahagia lagi. Amin, mudah-mudahan makin tua makin bahagia. Amin. Aku doain ya. Nah ini kan balik ke dunia entertainment. Sempat hilang lama dong. Ngilang aku hampir 12 tahun karena memang nggak boleh. Kalau untuk syuting kan nggak boleh gitu. Paling cuman kalau syuting itu yang kayak nge-host gitu-gitu doang sih. Tapi yang bener-bener kalau misalnya apa itu syuting sinetron, tripping nggak boleh. Sekarang kamu balik lagi, syuting lagi. Kemarin syuting lagi, terus nanti bulan depan juga ada project lagi. Udah lama nggak syuting, terus tiba-tiba masuk lagi ke dunia syuting yang sungguh melelahkan itu gimana? Kaget nggak? Nah, awalnya sebenarnya aku nggak boleh sama Kisha justru. Terus? Awalnya nggak boleh. Pokoknya Bunda nggak boleh capek. Bunda cukup urusin Ica aja, urusin anak-anak gitu. Cuman lama-lama kan aku bilang, Kak, kan Bunda juga malu ya kalau mau apa-apa pakai uang kakak, aku bilang gitu. Walaupun aku ada tabungan sendiri juga gitu. Alhamdulillah kalau Kisha nih anaknya kan pakai aja Bun, mau habisin silakan. Dia tuh tipe gitu. Yang penting Ica nyari uang juga buat siapa sih kalau bukan buat Bunda sama adik-adik, dia bilang gitu. Nah itu akhirnya Kak, setelah bujuk rayu kan, Kak gimana nih Kak Bunda ini? Ya udah boleh tapi ada syaratnya gitu. Nggak boleh terlalu capek, nggak boleh pulang malam. Pokoknya Bunda nih kerja itu bukan buat cari uang, cuma ngisi waktu. Jadi gitu ya guys. Wah, udah kayak pasangan lo ya? Iya, ini lebih galaknya ya? Galak emang. Itu tapi bukan galak, itu namanya sayang. Namanya anak tuh pasti. Lebih karena gini, mungkin dia udah tahu kan, Bunda gue udah tua nih. Kalau kerjanya terlalu capek malah sakit, malah repot semua, mungkin gitu sih. Oh bentar, tadi lo bahas bahwa lo kadang-kadang dikasih uang sama Kisha. Kisha udah kasih lo nafkah berarti ya? Kisha kebetulan memang bukan nafkah. Ya kayak misalnya mama mau beliin ini nggak? Penghasilan dia tuh memang aku yang pegang. Oh gitu. Tapi kan namanya aku orang tua juga Bun, mau pakai pun segimana namanya anak ya. Nggak mungkin kita tega. Iya betul. Jadi kadang-kadang Kisha ini dia tuh nggak mau tahu urusan uang dia gitu. Bunda mau pakai silakan, Bunda mau ini silakan, kebutuhan rumah silakan. Jadi memang sebenarnya nih dari sebelum aku bercerai pun gitu. Kayak perceraian yang mana nih? Pertama kedua oke. Kalau yang pertama kecil kan. Oh iya. Jadi sebenarnya tuh Kisha emang udah banyak bantu sih dari segi belanja bulanan, listrik gitu. Oh wow, berarti Kisha udah dari kecil kan memang udah di entertain kan, 6 tahun gitu. Nah walaupun sebenarnya Kisha tuh kasih uang ke aku gitu, udah mau pakai apa silakan, cuman aku orangnya nggak enak ya, gimana pun itu uang dia. Tapi untung ibunya lo ya. Kalau yang tiba-tiba sifatnya, wah ada loh yang sih misalnya gini loh, tahu bahwa anaknya punya uang dan akhirnya mereka berhak
orang tua ini berhak pakai uang anaknya semena-mena bahkan Oh habis. ada ya, emang ada kan kemarin juga ramai itu kan ada salah satu anak kecil itu. Pokoknya ada beberapa kasus yang Nah, datang terus, ke podcast nah, aku tuh begitu tuh. Kalau Kisha sih enggak. Jadi kalau dia pakai, nah akunya yang justru yang, nah aku kan pasti laporan dong, Kak, Bunda tadi beli ini, Bun bisa diam nggak? Aku malah digituin. Oh gitu. Bisa diam nggak? Ya kalau beli rujak mah ngapain laporan ya? Tapi kan kita Dia punya tetap integritas aja, lah ya. ibaratnya mau 10.000 pun, mau 5.000 pun itu kan uang dia. Iya. Hasil keringet dia kerja gitu. Jadi aku salah laporan gitu, Kak, habis belanja ini itu dan dia tuh marah. Kalau aku laporan tuh marah gitu. Oh, berarti Kisha udah benar-benar percaya mamanya ya? Dia cuma tahu kemarin tuh aku bilang, Kak, kemarin habis beli ini gitu. Bun, itu uang juga kalau Bunda diemin nggak akan jadi apa-apa, Bun. Gue tanya, apa yang lu belanja apa yang membuat anak lo sampai nggak mau? Udahlah mama, bawel ngapain sih hal-hal remeh-temeh dikelaporin gitu? Kayak belanja bulanan aja, misalnya aku belanja buat kebutuhan dapur gitu kan. Itu pasti aku laporan sama dia, itu pasti marah. Oh iya ya sih. Bunda tadi aku beli garam, beli gula. Kalau gue jadi... Enggak, maksudnya kita kan kalau belanja kan di supermarket kan, habis sekian gitu. Itu dia ngomel, ngapain sih cerita, ngapain sih laporan gitu. Sampai dia terakhir, Bun kalau laporan terus udah Ica aja dia yang ngurus keuangan deh, Bunda yang kerja gitu kan. udah dikasih kepercayaan, udah pakai aja gitu. Ica juga gak akan marah. Bunda mau, maaf ya kadang-kadang Bunda mau beli tas brand ini, silakan beli aja Bun gitu. Oh berarti Kisha Masya Allah itu ya? Masya Allah sih emang, nama alhamdulillah. Tapi sih. untungnya lo tahu diri lah ya. Tahu diri. Iya. Nah, alhamdulillah tuh itu makanya mungkin karena dia sayang sama Bunda sama adik-adiknya. Jadi alhamdulillah Bunda rezekinya tuh nggak putus. Nggak. Jadi pelajarannya adalah dia tidak pelit ke ibunya dan dia rezekinya pun nggak putus. Alhamdulillah ya. Ini aja nih dia lagi jalan film. Itu sampai November masih ada 3 film ke depan. Oh. Jadi dia sampai November nih, selesai ini istirahat 2 hari, lanjut film baru lagi, selesai istirahat lagi, lanjut film baru lagi. Nah kalau suatu saat Kisha ini tiba-tiba suatu saat dia menikah gitu, terus tiba-tiba dia menghentikan kebiasaan lo belanja alat dapur itu, lo ada kehilangan nggak? Nah itu kenapa aku bilang, Kak, kenapa Bunda harus kerja gitu, karena kan nggak selamanya Ica juga bisa biayain Bunda, nggak selamanya juga Ica juga support Bunda terus, aku bilang gitu. Makanya kenapa salah satu aku milih untuk ya udah aku mandiri deh gitu. Cuman kalau Kisha kan ya udah sih Bun, kalau Bun nanti Ica nikah juga kan Bunda ikut Ica gitu katanya. Hah? Wow, gitu. Terus kan nggak semua, belum tentu istri kamu nerima, ya harus cari istri yang menerima lah gitu. Oh, oke. Jadi Kisha ini Bun, urusan perempuan aja itu ke aku semua, laporannya ke aku pun aku bilang sama cewek nih begini. Kalau aku nggak suka atau dia cewek itu nggak bisa dekat sama aku, dia nggak terusin. Jadi apa kata ibunya ya? Sebenarnya bukan apa kata ibu sih, jadi lihat dulu nih, ini cewek bisa dekat nggak sama Bunda gue? Kalau nggak bisa, gitu. Iya. Gitu. Tapi lu pernah ngelarang nggak kalau dia lagi deket sama, lagi ngedeketin seseorang? Pernah. Dia nurut nggak? Nurut. Pernah nggak nurut nih sekali kan? Kak, Bunda nggak suka gitu. Yuk coba dulu lah Bun, ya udah gitu, benar, karena ceweknya nggak baik buat dia. Akhirnya nyesal dari situ. Iya, apa gimana aja suka denger omongan Bunda deh. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang beberapa waktu lalu yang viral tentang keributan di lokasi syuting antara Kisha dan salah satu selebriti ternama. Waktu pertama kali dirimu tahu, lo kepancing emosi nggak? Kalau kepancing emosi, namanya ibu pasti ya. Cuman di situ, kebetulan kan aku ada di situ Bun. Tapi aku nggak mau bereaksi apapun. Kenapa? Pertama Kisha ini anak laki, nggak mungkin dong tiba-tiba aku belain dia, nanti kesana aku anak mami banget gitu. Jadi aku biarin Kisha udah dewasa juga, udah tahu harus gimana, udah tahu gimana cara nanganinnya. Jadi aku cuma liatin dari jauh aja. Gitu. Oke, nah pasca kejadian yang kurang menyenangkan itu sebenarnya apa sih? Ini yang viral tuh kalau nggak salah malah adegan aktingnya ya? Yang videonya ya? Di luar justru malah adegan akting. Jadi viral video-video kemana-mana tuh adegan aktingnya. Itu adegan aktingnya sebenarnya. Tuh, tapi sebelum adegan dan setelah adegan ada yang memang mungkin nggak direkod atau nggak terekod orang. Oke. Apa pasca kejadian yang kurang menyenangkan kemarin tuh pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil oleh Kisha dan Yey? Kalau aku sih lebih pertama aku salut sama Kisha. Dia masih, walaupun dia juga terpancing emosi, tapi dia masih bisa jaga adab sama etika gitu. Karena gimana pun lawan mainnya kemarin kan lebih dewasa.
gitu. Kisha umur berapa sih sekarang? 21, 21. Yang dewasa tuh berarti umur 36. 30. Oke, oh jauh-jauh senior. Terus Iya, terus kalau hikmahnya ya mungkin kedepannya juga bisa lebih sabar lagi lah gitu, karena namanya di lokasi syuting kan kita nggak tahu kak orang seperti apa gitu. Tapi kalau di aku salutnya itu aja sih, kamu sudah menunjukkan kamu dewasa, kamu yang selama ini Bunda selalu bilang harus punya adab sama etika orang lebih tua tuh dijalanin gitu. Oh, oke. Oke. Nah, Kisha kan sekarang makin bersinar di dunia entertainment. Awal tuh waktu dia mulai di dunia entertainment umur 6 tahun berarti kan? 6 tahun, itu aku sudah divorce sama ayahnya. Udah divorce sama Pasha berarti? Udah. Nah, waktu itu pada saat Kisha mulai cebur ke dunia entertainment, lo minta izin sama Pasha nggak? Bahwa ini anak bakal cebur juga kayak bapaknya nih gitu. Kalau dibilang minta izin sih, aku lebih ngomong aja, ngobrol. Ini Kisha mau, waktu itu kan dia nyanyi sebenarnya awalnya. Kisha mau nyanyi. Oh Ya, ya, makanya kan gue bilang dunia entertainment kayak bapaknya kan. nyanyi. Kalau dibilang izin sih enggak, ya izin cuman ngomong aja sih, dan itu bapaknya tahu. Gitu. Karena dari dulu tuh dari kecil memang aku sih yang jalanin. Jalanin apa ini? Kisha. Hah? Aku yang jalanin Kisha. Jadi memang dari kecil tuh nggak ada campur tangan ayah. Oh, jadi lo yang bener-bener Aku ngerawat Kisha ini ya? untuk di entertain ya. Makanya kan dia kan kalau lebih ke kayak musik kan nggak terlalu, lebih ke acting kan sebenarnya. Oke. Apa nasihat dari Mama Oki? Gue panggil lu apa ya? Bunda. Bunda ya? Sama Oke. Bunda. Apa nasihat dari Bunda Oki? Kan kita dulu panggilnya bukan bunda-bundaan ya. Kita kan Ki. Apa nasihat dari Bunda Oki kepada Kisha saat mau berkarir di dunia entertainment pada saat kecil sampai sekarang? Yaitu selain jaga adab, jaga kesopanan. Iya, aku selalu itu yang selalu ingetin sama Kisha. Kak, kamu mau uang sebanyak apapun, kamu mau karir terkenal apapun, kamu mau setinggi apapun kamu, tapi kalau ketika kamu tidak ada adab sama orang lain, ketika kamu tidak adab sama terutama orang, nggak usah orang lebih tua, semua orang lah gitu, itu kamu nggak ada apa-apanya. Karena yang akan menilai kamu baik buruk itu adalah sikap kamu sendiri. Jadi aku selalu bilang, jangan pernah sombong. Kenapa? Satu, kamu bisa nyanyi, kamu sombong, suara kamu diambil Allah hilang, kamu bisa apa? Iya. Kamu bisa acting kamu bagus, tiba-tiba sama kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba kaku atau apa, dan karena kesombongan kamu diambil Allah, bisa apa? Berarti intinya humble lah kepada harus humble, selalu rendah hati gitu sama orang. Mau orang nilai kamu habis, tarik, misalnya kamu dicap sombong sama orang tapi kamu nggak ngelakuin, ya udah itu anggapnya orang iri. Nah, ini adik-adiknya Kisha ini juga udah mulai masuk ke dunia entertainment juga. Apakah kamu arahin atau memang ini memang karena kedua orang tuanya memang dari dunia entertainment, ataukah memang mereka pure kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Lo ya oke gitu. Jadi adik-adiknya Kisha nih ya? Adik-adiknya. Sebenarnya kalau adiknya kan ada dari ayah, dari Pasha kan 2, dari Gunawan 1. Nah, kalau yang nomor 2 ini, yang Sakina itu memang dia suka. Dia di entertain suka. Dan itu memang kemauannya juga gitu. Kalau untuk kalau Sakina ini suka nyanyi. Jadi nah kalau itu aku minta ayahnya untuk bantu arahin. Gitu. Oh jadi karena memang kalau Sakina nih waktu dari selama SD di kelas 1 sampai 6 SD itu tinggal sama ayahnya. Oke. Gitu. Nah, nomor 3, nah ini agak beda nih, udah dipaksa sama aku juga kan. Dia main bola. Nomor 3 kan cewek. Oke. Nah, kebetulan emang cantik kan, anaknya tuh cantik gitu. Terus ya banyak banget yang nawarin dia untuk sinetron, film. Ini yang satu yang beda nggak mau, karena dia maunya sekolah. Oh gitu. Cita-cita dia adalah sekolah, kalau nggak di SMU di Singapura, kalau nggak di China. Jadi kenapa pilihannya Singapura dan Cina? Nggak ngerti, emang maunya gitu. Aku udah arahin, Kak kayaknya di sini lebih bagus loh. Enggak, aku mau di sana, mau sini. Wow, berarti dia supaya karena dia tahu bahwa Cina adalah negara besar ya. Gitu. Jadi pilihannya dia ke sana ya. Lagi maju kan Cina sekarang. Iya, lagi maju untuk. Susah loh bahasa Cina tuh. Ini sampai dia sekarang kan 2 SMA kan. Dari kelas 1 dia udah belajar Mandarin terus. Udah mulai les, mulai segala macam. Bisa dia udah bisa ngomong bahasa Mandarin. Masih belajar lah. Karena kan Mandarin kan, aku bilang Mandarin itu nggak gampang Kak. Apa yang dipelajari di sini sampai sana beda lagi pasti. Iya. Tapi emang kemauannya kuat, jadi udahlah Ca, ini ada syuting yuk, mau nggak ada film? Itu film dia udah nggak perlu casting, udah dapat peran, nggak mau. Nggak mau ya, dia benar-benar mau sekolah. Mau sekolah. Wow.
Oke. Wow. Oke, ini kan sebagai seorang single mom nih ya, yang harus membesarkan 4 orang anak. Single. Apa ketakutan terbesarnya seorang Oki Agustina? Ketika aku gagal sih jadi ibu, maksudnya anakku nggak bener, anakku nggak beres gitu, itu yang selalu aku takut. Kalau gagal menikah takut nggak? Kalau gagal menikah, aku mikirnya itu udah jalan hidupnya Bun. Gitu. Ya udah garis tangan lah ya. Udah garis tangannya gitu, yang memang dari awal aku menikah pun nggak ada keinginan untuk bercerai. Semua orang pasti begitu kan, pengennya satu selamanya gitu. Cuman ya, namanya udah jalan hidup, udah yang ya mungkin sudah garis. Setiap orang kan dari lahir sudah digariskan akan seperti apa, akan gimana. Aku lihatnya ya udah jalan garis hidup aku. Yang aku ambil cuma hikmahnya sekarang dari kegagalan 2 itu. Kalau mungkin aku nggak gagal sama ayahnya, anak-anak sama Pasya, nggak mungkin Kisha bisa sekuat ini. Gitu aja. Aku gitu. Gitu. Aku ngeliat, oh ternyata walaupun nggak semua aku yakin kok semua perempuan pasti nggak pengen gagal gitu kan. Iya. Bunda juga sama lah. Iya. Semua pasti pengen namanya orang tua itu punya anak-anak punya orang tua yang utuh gitu. Cuman aku lihat kayak iya sih mungkin ini Allah kasih kejadian ini kenapa biar anak-anak lebih kuat gitu. Karena mungkin kalau masih sama-sama belum tentu Kisha bisa seperti sekarang. Belum tentu Kisha bisa sekuat sekarang gitu. Lo trauma nggak nikah lagi? Secara kan lo kayaknya dalam kehidupan lo nih ada garisnya orang ketiga. Lo trauma nggak? Kalau trauma takut pasti ada lah ya. Namanya kita juga kan nggak pengen, aduh masa gagal lagi gitu kan. Dengan ujian yang sama lagi. Iya makanya kan itu lagi. Ngulang lagi chapternya, say. Suruh ngulang ujiannya sama Tuhan. Buset, udah gitu sama lagi. Sama lagi kan. Kalau sekarang lebih ke yang ya udahlah jalanin dulu lah gitu kan. Nggak ngoyo juga mau nikah lagi gitu. Anak-anak juga udah pada gede dan mereka juga mungkin ya apalagi nomor 3 nih ya kan. Dia kan dulu kebetulan Nasya ini kan lagi cerai sama ayahnya kan lagi di perut aku. Gitu. Ini berarti anak ke? Nasya yang ketiga. Oke. Itu sih yang lebih ke jangan nggak boleh nikah lagi. Oh gitu. Terus nanti aku gimana kalau udah nikah itu juga sama kan nanti bisa tinggal sama aku gitu. Jadi aku direbutkan nih sekarang. Sekarang umur berapa dia? Umur mau 17. Oh masih memiliki ibunya. Karena Nasya itu kan anak yang lahir kan aku sudah berpisah sama ayahnya. Terus dia ketemu sosok ayah baru yang dia tuh ketemu mantan suami aku tuh di umur 2,5 tahun. Dia ngerawat, begitu kejadian kemarin ya dia sih yang cukup ngebekas tuh dia sebenarnya. Oh jadi karena ya mungkin dia tahu kan dulu gimana ayah bundanya bercerai, terus dia harus ngalamin lagi ini kok orang yang gue anggap jadi bapak gue ngegantiin ayah gue kok begini gitu. Ada sedikit itu kalau dia. Di umur berapa sih berarti ya sekarang? Berarti umur 15 tahun ya? 15 tahun. Oh, berarti yang paling kepukul adalah sebenarnya ya dia yang dari Nasya awal, ya, Nasya. Dari awal pun yang denial tuh dia sebenarnya. Ini benar nggak sih? Ini nggak sih? Tapi ya begini gitu. Jadi dia yang lebih ini gitu. Sampai jujur pas kemarin papanya nikah lagi pun dia yang ini papa yang mana nih? Yang nomor 2. Baru nikah lagi kan. Ini yang kecewa dia sebenarnya. Sampai dia bilang, "Mah, aku izin ya. Aku blok papa." "Kenapa, Kak?" "Iya, nggak tahu nggak bisa aja ngeliat kayak gini." Nggak nyangka gitu loh. Terus nasihat lo sebagai seorang ibu nih, bahwa misalnya kehidupan kan memang kehidupan tuh pasti yang namanya manusia pasti akan melewati ujian-ujian. Bukan dibilang bahwa kehidupan itu manis ya. Lo nggak bilang bahwa kehidupan memang begini Kak, keras gitu. Lo nggak bilang ke Nasya. Enggak dong, aku cuma bilang ini jalan hidup yang harus aku laluin Kak gitu. Aku juga nggak mau cerai lagi, mama juga nggak mau cerai lagi, nggak ada orang yang mau cerai lagi, cuman ya harus jalanin gitu. Dan ya kalian cukup doain aku aja, cukup jadi anak-anak yang nyenangin hati mama gitu ya udah aja. Nggak perlu benci sama orang, nggak perlu kecewa sama orang. Karena part of perjalanan hidup iya, ya. Itu perjalanan hidup. Kita kan nggak pernah tahu hari ini akan. Mungkin hari ini kita masih bahagia, besok kita nangis, kita nggak pernah tahu pun. Iya. Iya.
Dan lu nggak ngasih, belum masukin kayak ya kehidupan tuh begitu, memang harus ada sebelah kiri enak, ada sebelah kanan nggak enak. Jadi namanya sempurna ya harus ada yang baik dan buruknya gitu kan. Dulu deh, maksudnya dia kan masih di fase anak-anak masih Iya, remaja iya. kan gitu. Tapi suatu saat sih pasti aku ngasih tahu gitu. Dan dia juga udah, justru anak-anakku nih dewasanya tuh sebenarnya dewasa belum waktunya semua, Bun. Karena mungkin mau nggak mau harus mau nggak lewatin. mau kadang ngelewatin apa yang harus aku lewatin gitu. Ya aku bilang tadi, Kisha ini umur 2, jangan umur sekarang 21 deh, di umur-umur yang kemarin-kemarin itu dewasa banget. Jadi lebih ke ya itu karena pengalaman, karena apa yang udah dia lewatin gitu. Makanya aku bilang kalau aku masih sama ayahnya belum tentu akan sedewasa ini gitu. Justru kan yang mendewasakan itu kan perjalanan pengalaman itu. Iya. Oke. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, pernah curhat gak sama anak-anak atau Kisha sebagai anak tertua? Atau kamu lebih memilih untuk diam dan nangis? Contoh kayak kita dulu kan lo curhat-curhatnya sama gue gitu kan. Yang dulu ya. Lo memilih curhat sama anak atau sama teman sekarang? Aku sekarang kalau sama anak jatuh di sidang. Oh ya? Coba gue pengen tahu, gue kepo nih. Anak-anak lo kalau nyidang lo gimana tuh? Jadi pernah nih waktu pas yang kemarin mau cerai nih, ini aku gak pernah cerita ke orang, baru ke Bunda doang. Jadi pas mau cerai kemarin, tiba-tiba aku dipanggil Bu sama anak-anak. Karena kan memang aku masih berpikir waktu itu kan mikir Miro kan yang kecil nih, gitu. Apakah aku balik lagi atau gimana gitu. Tiba-tiba aku dipanggil, ini tiga-tiganya nih manggil. Kakak-kakaknya lah ya. Kakaknya. Bun, bisa naik ke atas gak? Aduh, ada apa nih? Aku bener di sidang gitu. Ini anak-anak duduk depan aku. Aku mau nanya, kita mau nanya. Bunda gak ada niat balikan kan? Gak apa-apa, gak ada niat rujukan gitu. Kenapa Kak? Bunda intinya gini, kalau Kisha gini, Bun, terserah kalau Bunda mau silakan. Tapi awas aja kalau bikin Bunda nangis lagi. Gitu. Oke. Jadi intinya waktu itu mereka sih yang nggak setuju gitu kalau misalnya saat itu kan belum putusan kan, belum ketok palu gitu. Mereka sih yang lebih nggak ini. Jadi gue disidang aja gitu. Sama 3 anak lo ya? 3 anak. Jadi udah deh mencurhat sama mereka, ujung-ujungnya juga dijudge lagi, sidang lagi udah. Kayak kemarin, Bun lagi deket sama cowok, gitu begituin aku kan. Udah nggak usah macam-macam ya Bun. Gitu sih. Oh, jadi mereka adalah protektor lu ya? Oh iya. Mereka benar-benar bodyguard ya emaknya ya? Benar-benar bodyguard mereka. Jadi aku kalau curhat lebih ke teman sekarang. Takut. Takut disidang sama anak-anak tuh, Kisha dengerin tuh, mak lo tuh. Tapi dia tahu sih, maksudnya kalau dia tuh nggak ngelarang Bunda mau dekat sama orang lain silakan. Karena anak-anak juga tahu lah, aku juga pasti kan butuh teman dekat, teman curhat, atau teman ya untuk happy lah gitu, hati aku biar happy gitu. Cuma kalau untuk nikah lagi belum sih mereka. Gitu. Jadi ya udah curhat sama temennya kalau misalnya itu. Kadang-kadang ya kalau lagi kesal sendiri ya sholat, nangisnya gitu aja. Oh gitu. Ya namanya manusia kan pasti ada kita lah gitu, nggak usah yang pernah gagal, yang happy aja kan pasti ada hal-hal yang nggak enak gitu kan. Jadi pasti ada sih kalau aku. Oh, wah. Sidang sih gak enak sih emang anak. Untung gue gak pernah ngelewatin tuh. Iya di sidang gitu ya Allah, aku udah pada gede ternyata ya. Jadi ya itu kalaupun menikah pun ya setidaknya kalau dulu kan restu ibu ya bapak, restuin yang ini nih susah nih. 3 anak ini ya. Oh, Miro umur berapa berarti? Miro sekarang 11 tahun. 11 tahun. Udah ini gak? Udah ngerti. Juga. Ngerti. Oke. Gitu. Si Miro berarti di take care sama kakak-kakaknya berarti juga? Kenapa? Untuk ikut siapa? Aku. Ikut kamu kan? Maksudnya di kakak-kakaknya dijagain banget kan? Maksudnya kan beda bapak kan? Banget. Dan alhamdulillah sih mereka tuh sayang kan. Memang nggak apa ya? Ya walaupun ya karena mungkin tinggal bareng kali ya. Jadi ya memang udah kayak adik kandung sendiri gitu. Ya, iya sih. Ya adik tetap gimana pun walaupun beda adik. bapak ya. Oke, sempat gagal 2 kali dalam berumah tangga. Tadi kan dibilang nggak trauma ya. Berarti kriteria apa buat imam lo ke depan? Kalau yang penting dia itu paham agama. Ustadz dong. Nggak harus ustadz. Nggak usah, Habib. Nggak harus juga sih. Maksudnya lebih kayak gitu. Karena kadang ada orang yang tahu belajar,
tapi nggak paham gitu loh. Kan Iya. banyak yang begitu ya. Ngomong aja di mulut, hatinya tidak, Itu perbuatan yang tidak penting gitu. kalau aku jangan jadi cari laki yang jangan munafik deh, lain di depan lain di belakang gitu. Yang membawa ayat Tuhan tapi kelakuannya tidak mencerminkan ayat-ayat Tuhan Iya, itu ya kadang kan. ada yang ada orang yang menunjukkan rohani belakangnya atau aslinya roh halus kan ada Iya, gitu. iya. Atau orang-orang yang membawa ayat Tuhan untuk menjadikan pembenaran buat dirinya. Banyak Kan banyak yang seperti itu kan. Makanya jangan ya itu sih salah satunya. Itu yang penting memang bisa didik aku. Karena kan aku juga mualaf ya Bun. Banyak. Mualaf udah berapa tahun berarti? Mualaf itu aku dari tahun 2001 gitu. Dari sebelum ketemu ayahnya anak-anak. 2001 dan memang aku semua belajar sendiri Bun. Jadi aku tuh belajar itu kebetulan mama papa kan memang beda agama. Nah aku tuh kecil. Nyokap apa, bokap apa? Nyokap Kristen, bokap Islam. Nah, nyokap Kristen, bokap Islam. Oh ya boleh kalau gitu kan. Nah, kalau aku sama kakakku masih beda agama. Gitu, jadi. Berarti kakak Kristen, kamu Islam. Oh kamu yang tadinya dua-duanya Kristen berarti. Enggak, sebenarnya kalau kakak Katolik. Jadi kecil itu, ini cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kecil itu kan masih didikan oma. Oma itu di Katolik. Nah, mama Katolik itu kan mungkin agak ngantuk ya kalau di gerejanya ya kan. Karena mohon maaf nggak emang kalau nyanyi tenang banget kan. Nah beda sama Kristen. Nah kalau nggak salah aku kelas 6 SD itu mama tuh pindah Kristen, aku ikut ke Protestan. Nah ya namanya umur masih labil, tapi dari kecil tuh aku seneng Bun, seneng lihat orang sholat, aku seneng belajar baca Quran. Bukan dari buku lah dulu. Kan dulu tuh aku pernah dikasih buku tuntunan sholat. Jadi aku baca kayak gitu. Pernah suatu waktu ditanya Lebaran mau hadiah apa? Aku mau mukena. Gitu. Jadi SMP tuh aku udah punya mukena Bun. Walaupun Kristen. Ya. Terus makin lama, nih kayaknya harus mantepin nih, nggak bisa nih kesana kesini gitu kan. Nggak tahu di 2001 itu tiba-tiba aja kayaknya gue mau Islam aja deh jalaninnya gitu. Karena waktu itu masih bimbang kan. Gitu. Terus nyokap gimana? Nyokap Kristen berarti kan? Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah karena bokap Islam juga ya. Kan, gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Sebenarnya kalau anak yang lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan tuh malah toleransinya tinggi ya. Banget. Gitu. Karena aku juga kan ada Chinese-nya juga kan dari mama. Nah makanya aku pengen cari suami tuh yang memang bisa bimbing aku gitu. Bimbing tuh yang artinya ya di saat mau belajar, lu ngajarin gue tuh megang tangan, bukan aku harus ngejar. Ini pengalaman pribadi bagaimana nih? Yang masa-masa lalu bagaimana nih? Sebenarnya sempat kemarin begitu, gitu. Karena kan aku juga masih nol banget gitu kan pengetahuan agama gue pada saat waktu itu sempat beliau hijrah, yang kedua ini hijrah, akunya masih belum bisa ngikutin, ya disuruh lari aku nggak bisa. Maksud kamu ngejar tuh gimana sih maksudnya? Jadi biar jelas nih calon-calon yang baru nih kan. Jadi gini, waktu itu kan memang mantan suami hijrah duluan, ya kan, belajar agama segala macam. Nah aku ini kan masih ibaratnya masih agamaku masih cetek banget lah gitu. Yeah. Aku harus ngikutin dia yang memang pakemnya tiba-tiba keras, tiba-tiba itu kan susah. Oke, langsung syariat banget semuanya gitu ya. Iya, maksud aku juga sempat ngomong juga waktu itu. Aku nih masih banyak belajar. Ketika kamu tinggal aku lari, aku nggak bisa ngejar. Oke. Ibaratnya kalau misalnya kita belum mampu sedekah setiap hari, tiba-tiba harus dipaksa sedekah setiap hari, itu kan ya pusing juga ya. Gitu. Aku mampunya cuma seminggu sekali gitu kan. Iya, kayak gitu sih. Jadi kamu berarti cari yang ini dong, cari yang model yang tipe-tipe yang tidak menggurui tapi kan memberikan contoh. Nah itu, aku memang cari gitu. Jadi, yang tidak menggurui tapi dia dengan actionnya dia memberikan contoh yang baik, kita pasti ngikut kan. Oh dia begini nih, kita ngikut gitu. Iya itu, memang makanya aku bilang aku cari suami itu yang memang dia paham agama tapi dia tidak menggurui, itu yang Bunda bilang, sama yang bisa nuntun aku itu. Dengan memberikan contoh. Sebenarnya ya mungkin aku juga dari perceraian kemarin juga aku nggak menyalahkan. Mungkin ada salah aku juga, mungkin dari segi agama juga mungkin aku masih jauh gitu kan. Sekarang udah mulai lari belum agamanya? Maksudnya kan lu kan udah pisah nih. Berarti kan udah melewati ujian yang bertubi-tubi kan. Ibaratnya udah mulai paham nggak apa sih maksudnya Tuhan tuh? Sedang mencari.
Sedang mencari. Belum ketemu jawabannya Belum, juga. belum. Wah, Nanti alamat dulu ngulang dong. lagi, say. Jangan dong, Mun. Nanti pelan-pelan. Kan kita udah lama gak ketemu nih. Ya kan? Gue harus belajar juga deh, Bun. Nih, kira-kira gimana ya, Bun? Kan aku juga, maksudnya nggak mau gagal lagi lah, Bun. Iya. Ya kan? Dulu kan curhatnya Bunda. Berarti aku harus curhat lagi sama. Tapi jodoh lo bener-bener lagi fokusnya ke anak sekarang ya? Sekarang nggak anak sih, aku nggak mikirin itu. Teman dekat ada gitu kan, cuman ya untuk nikah dulu deh gitu kan. Anak-anak juga ini sekarang ya benerin hidup aja dulu gitu. Apa ya? Mungkin dari aku kesalahan-kesalahan dulu, kekurangan-kekurangan aku perbaikin lagi. Oke, pertanyaannya gini. Kita nih mantan-mantan, lo lagi single, nih gue pernah jadi mantan single. Pertanyaannya buat lo adalah, enakan mana? Punya pasangan atau nggak punya pasangan kayak sekarang? Sebenarnya kalau dibilang enak kan nggak punya pasangan. Karena dapetnya lo nggak cocok sih ya? Iya, sebenarnya enak. Ya mungkin kalau di fase dengan ketidakenakan yang kemarin aku lewatin lebih enakan sendiri gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu. Kalau mungkin kalau sudah menemukan yang tepat dan ya udah kayak Bunda mah udah enak berdua aja gitu. Kalau sekarang sih aku lagi menikmati sendiri aja lah. Iya. Sekarang lo belum ya itu berarti ada traumatik sedikit lah. Pastilah. Pasti ya. Pasti, namanya orang pernah gagal kan takut untuk gagal lagi, Bun gitu. Walaupun ya kayak kemarin juga aku juga kan nggak nyangka bakal cerai lagi, kan nggak ada yang mau gitu. Iya. Iya sih. Iyalah, nggak ada orang mau cerai lagi. Siapa sih yang orang menikah mau gagal terus nggak ada gitu. Itu baik lagi. Aku selalu bilang, ya udah jalan hidupnya gini gimana? Ya udah garis tangan. Udah garis tangan gitu. Coba lihat garis tangan ada 4 jangan. Coba. Gak canda gue. Gak tahu. Agak berantakan soalnya. Agak kesana kesini yo. Oke, trauma nggak sama pemain band atau trauma sama pemain bola? Gak ada pilihan kayaknya. Karena cuma 2 main bola ya. Iya. Gimana ya? Sebenarnya mau pemain bola atau pemain band itu tergantung pribadi masing-masing. Itu aja. Kembali kepada oknumnya masing-masing. Tergantung pada orang masing-masing, tergantung pribadi masing-masing, itu aja sih. Ya. Dan satu lagi saya mencari suami yang bersyukur. Susah loh mencari yang bersyukur. Masa sih? Nih benar. Oh, gue tahu ya. Karena gue tahu karena ujian hidupnya dia kan 2 kalinya sama. Ya, itu tadi. Bersyukur nggak punya apa yang udah Tuhan kasih gitu Ya, aja. bersyukur nggak punya Oki Agustina. Ya. Jangan ke kiri ke kanan yang lain-lain gitu kan. Ya, bersyukur maksudnya sama Allah dikasih rezeki, aku juga kan kayak kemarin juga banyak membantu suami, tapi kan ya udahlah, memang namanya suami istri gitu kan. Ya bersyukurin aja gitu, mau gimana itu gitu. Itu yang bersyukur itu yang susah. Ya kan? Enggak sih, laki gue bersyukur sih dapat gue. Gue juga bersyukur dapat laki gue. Nah itu kan maksudnya dia harus bersyukur kan. Iya. Gitu. Syukur lo. Syukurin kan. Enggak, tapi ya memang berarti memang lo lagi di chapter diuji sama Tuhan untuk lebih paham maksudnya apa sih lo hadir di dunia ini, maksudnya apa sih tugas-tugasnya kan mungkin harus dicari itu yang jawabannya kan. Jawaban Tuhan nih ngasih ujian ini untuk apa sih gitu. Kalau kita ngomongin kadang suka gini, gue dilahirin dunia ngapain sih kayak gini mulu? Kan sekarang namanya manusia pasti adalah kayak gitu, di saat drop, di saat turun gitu. Gue ngapain hidup kayak gini terus, capek gitu. Cuman yang baik lagi ya, alhamdulillah itu sama Allah, walaupun aku dikasih kegagalan sama di pasangan, tapi aku dibagiannya sama anak-anak gitu. Nah, itu. Memang sih, makanya itu namanya kesempurnaan. Ada sebelah kiri enak, sebelah kanan nggak enak. Di sebelah kiri lo disupport sama 4 anak lo, di sebelah kanan lo nggak punya pasangan. Iya. Gitu. Itu namanya kesempurnaan, imbang lah, balance gitu kan. Iya. Ya kan? Tapi kan nggak tahu, mungkin kalau sekarang kan Bunda, kayak Bunda nih kan, aku kan selalu liatin Bunda. Gitu kan. Ya kalau Bunda kan dikasih pasangan yang benar-benar sayang, support aku, pokoknya bikin Bunda happy lah. Iya, dia bisa mensupport anak-anak juga. Nah, ya kan? tapi kan Bunda jauh dari anak. Iya. Ya kan? Ya diganti lah. Diganti. Ya. Nah kalau kan sekarang masih ada anak. Oh mungkin nanti kalau anak-anak pada di rumah tangga mungkin baru dikasih sama Allah, kan kita nggak tahu. Iya. Lo punya anak 4. Lo kapok nggak punya anak lagi? Kalau misalnya lo sekarang harus nikah lagi, lo mau punya anak lagi atau enggak? Kalau dari segi umur kayaknya udah bukan nggak mungkin juga. Lo berapa sih emang? 43 mau 43. Oh iya, masih bisa. Sampai 47 masih bisa.
Kalau punya anak lagi ya sebenarnya kalau aku nanti menikah lagi, suami pengen punya anak lagi ya pasti mau lah. Cuman kan masalahnya dari segi umur gitu ya. Udah kayaknya udah waktunya gendong cucu ya, bukan gendong anak lagi gitu. Kalau bilang ya namanya anak rezeki dari Allah, Bun. Iya. Masa Berarti harus ditolak? lo cari pasangan yang bisa Cari jadi pasangan teman yang ya. Jadi kalau sekarang udah bukan nyari pasangan yang mau kita berumah tangga atau punya anak, nggak usah, jadi teman hidup aja sih. Iya. Karena gimana juga udah bukan yang ABG kan gitu kan. Jadi udah nyari teman hidup, benar-benar teman hidup sih sebenarnya, teman ngobrol lah gitu. Pernah nggak lo mikir bahwa misalnya gini, lo melihat anak-anak lo, aduh, aku tidak bisa memberikan keluarga yang sempurna kepada anak-anak. Pernah nggak mikir kayak gitu? Itu pasti, kalau itu pasti gitu. Aku selalu bilang ke anak-anak, jangan ngambil contoh dari kegagalan kita. Jadikan kegagalan aku sama orang tua kamu adalah pelajaran. Jangan sampai kalian ngikutin apa yang udah terjadi sama aku sama ayah. Gitu. Jangan dicontohin ininya, jadi ambil pelajarannya. Jangan sampai gagal kayak orang tua gue gitu. Oke. Berarti doa dan harapan kamu ke depan tadi apa ya? Soal anak-anak, karir, dan juga percintaan. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih ya. Kalau untuk anak-anak sih, selalu jadi anak yang membahagiakan orang tua, membanggakan pastinya. Terus juga kalau untuk Kisha, biar karirnya makin moncer lagi, lancar lagi ke depannya, makin bersinar. Tetap jadi pribadi yang baik buat anak-anak aku, jadi anak yang selalu rendah hati, selalu ingat Tuhan, itu yang paling penting. Ya kalau untuk percintaan ya jalanin aja lah, Mas. Saya selalu berdoa suatu saat saya jadi kayak Bunda Maya gitu. Berarti lagi cari model luar muslim yang lain nih. Ya pokoknya gue doain mudah-mudahan lo. Karena semua gitu, Bun. Kenapa? Setiap gue posting apa nih, semoga Bunda Oki kan manggil kamu Bunda kan. Semoga Bunda Oki bakal bisa jadi kayak Bunda Maya, dapetin suami kayak Irwan Musri. Gimana dong doanya gitu semua. Iya sih. Tapi it's okay. Pokoknya aku doain kamu mudah-mudahan makin paham tentang apa sih maksudnya. Iya. Ujian kemarin tuh ada ya kan. Terus kemudian makin dekat sama Tuhan. Makin dekat itu yang pasti sih. Ya kan? Makin dekat sama ya. Semoga segera menemukan yang dibilang tadi. Apa sih arti hidup aku di dunia ini tuh. Belum ketemu sampai sekarang, Nek? Masih mencari, karena mungkin kalau kemarin kan ada ternyata gagal lagi gitu. Pelan-pelan lah sampai benar-benar mantap, baru mungkin setelah aku tahu aku harus seperti ini ya, udah beli untuk ini, barulah kita memulai langkah yang step lagi. Oke. Sama kayak Bunda kan? Iya, kalau aku sih dulu mencari. Kenapa? Jadi kan orang-orang kalau dikasih ujian tuh pasti kan bertanya why. Iya pasti. Ya kan, sampai akhirnya acceptance, ya kan. Nah, proses why sampai menerima itu kan dari mengapa sampai menerima keadaan itu kan ada proses untuk pencarian kan. Kenapa sih ya kan? Kenapa kok gue dibeginiin ya kan? Apa sih? Aku tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan apa yang maksud Tuhan, yang akan apa sih Tuhan mau ngomong apa sih sama aku, ya kan, pelajaran hidupnya gitu. Begitu udah paham, chapternya berubah. Iya itu. Gitu. Aku juga lagi menuju ke situ sih. Gitu. Jadi belum paham nih ya. Jangan dulu kalau dibilang belum paham, jujur belum sih. Emang belum kan? Buat yang belum, hati-hati ngulang lagi chapternya nanti ujiannya lo. Makanya kan nggak mau ngulang dulu nih. Benar-benar paham baru ngulang lagi. Iya. Gitu. Oke, makasih Oki udah mampir ke rumah pejaten gue. Pokoknya sukses. Buat anak-anak juga. Amin. Karirnya juga moncereng semuanya. Dapat jodoh yang bagus, yang baik, yang menerima kamu juga, yang sayang sama kamu juga, sama ayahnya juga. Dan mudah-mudahan anak-anakmu bisa membagikan kamu. Dan mudah-mudahan kalau perjodohan itu semoga kalau emang masih ada jodohnya dapat yang sesuai apa yang kamu inginkan. Aku yakin kalau Allah pasti ngasih yang terbaik buat aku. Yes. Thank you. Thank you so much. And see you in the next content. Bye-bye. I bet you stick your head in fire.